Semua dimulai ketika Nabi Ibrahim menerima mandat dari Allah untuk mengasingkan istri tercintanya, Hajar dan sang bayi yang amat ia sayangi, Ismail. Berbekal tekad yang kuat, ketiganya bertolak dari Palestina menuju Ka'bah, menembus pada pasir dan teriknya matahari yang begitu menyengat. Sejak keberangkatannya dari Palestina, Ibrahim tidak memberitahu Hajar apa tujuan perjalanannya dan Hajar pun tidak bertanya ada hajat apa. Sang suami hanya tahu bahwa itu mandat dari Allah, sementara sang istri hanya memahami bahwa itu perintah suami yang harus ditaati, tanpa protes sepatah kata pun. Setibanya di Makkah, tepat di dekat sebatang pohon besar dan di atas titik yang saat ini menjadi lokasi sumur Zam-Zam, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya seorang diri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim hanya membekali mereka beberapa biji kurma dan air secukupnya. Setelah berhasil menguatkan diri, Ibrahim bertolak untuk pulang dan tak sedikit pun menoleh ke arah Hajar. "Hai Ibrahim, hendak kemana engkau? Akankah kau tinggalkan kami berdua di lembah tak berpenghuni dan sunyi ini?" kata Hajar heran sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus melangkah. Hingga berkali-kali Hajar bertanya namun tak juga ada respons. Ia pun berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu?" "Betul," jawab Ibrahim singkat. "Baiklah, kalau begitu, Allah tidak mungkin membuat kami sengsara," timpal Hajar meneguhkan. Hajar pun kembali ke tempat semula. Sesampainya di tikungan, Ibrahim menoleh ke tempat ia meninggalkan istri dan anaknya dan berdoa agar kedua orang yang ia sayangi itu selalu berada dalam ketakwaan, tetap dijaga oleh Allah, dan diberi kecukupan rezeki. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Hajar mulai lapar dan haus hingga tidak lama berselang bekal yang dititipi Ibrahim habis. Air susunya juga sudah kering hingga Ismail kecil mulai menangis. Dirinya mulai panik dan menaiki bukit Safa untuk melihat ke lembah, barangkali menemukan orang yang bisa ia mintai tolong. Tak mendapati siapa-siapa, Hajar pun lari ke Bukit Marwah untuk melihat lagi ke lembahnya berharap ada yang bisa dimintai bantuan. Namun tetap saja kosong. Ia melakukannya sebanyak 7 kali. Kelak napak tilas Hajar ini menjadi rukun haji yang dinamakan sa'i. Singkat kisah, Hajar mendengar seperti ada suara gemercik air. Semula ia mengira itu halusinasi belaka, hingga kemudian melihat ke sumber suara, dan ternyata ada sosok malaikat mengorek sesuatu dengan sayapnya di samping Ismail hingga keluarlah air. Hajar pun menghampiri sumber air itu dan mengumpulkannya, "Zami-zami. Berkumpullah, berkumpullah," terikatnya kegirangan. Sejak saat itu sumber air tersebut dinamakan Zam-Zam. Hilangnya sumur Zam-Zam sekali waktu maka kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Mudad bin Amar dan kabilah Katura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaida bin Hautsar. Tidak lama kemudian mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Diutuslah 2 orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah diketahui ada sumber air di sana, mereka berpindah ke lokasi tersebut dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkan. Singkat kisah, Ismail sudah dewasa dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Ismail kemudian menikah untuk kedua kalinya dari suku yang sama setelah berpisah dengan istri pertama. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 12 anak. Setelah Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zam-Zam diwariskan kepada Nabit, salah satu putranya. Usia Nabit pun tidak lama sehingga kepengurusan Zam-Zam dipegang oleh Qoidar yang juga putra Ismail. Setelah Qoidar wafat kepengurusan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Jurhum. Sejak saat itu maka berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Makkah dibagi 2, suku Jurhum mendapat daerah Qaiqian sementara Katura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu terjadi gesakan hingga kedua suku itu berebut kekuasaan, peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu As-Samaida tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Makkah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Makkah maka harus diusir. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya,
Bani Kinanah dan Bani Huza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari Tanah Suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Huza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Makkah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zam-Zam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi tampak, betul-betul rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Setelah Qoidar wafat kepengurusan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Jurhum. Sejak saat itu maka berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Makkah dibagi dua, suku Jurhum mendapat daerah Qaiqian sementara Katura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu terjadi gesakan hingga kedua suku itu berebut kekuasaan, peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu As-Samaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Makkah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Makkah maka harus diusir. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Huza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari Tanah Suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Huza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Makkah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zam-Zam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi tampak, betul-betul rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya.